Selamat malam para mendengar podcast 10 PM. Kali ini bersama aku Coy. Aku kalau di kampus panggilnya Coy, Mbak. Oh gitu, Ya, kalau di sini kan baru Audi tahu. perkenalannya. Kan namaku Muhammad Audi Koiron tuh. Tekanan Oh, Coy gitu. Ya gimana gitu lah. Coy? Panggil Audi gak apa-apa sih kalau di sini. Terus? Ya, malam ini kita ditemenin sama, ya udah disebutin sih di story kemarin ya sebenarnya. Ini buat kalian yang dengerin kali ini harusnya udah tahu. Kita ditemenin sama Mbak Makfira Asri. Mbak Asri panggilannya. Bener. Say hello dong, Mbak. Halo, halo teman-teman. Apa nih dipanggilnya teman apa nih biasanya? Kalau di Pendengar podcast. pendengarnya sih, kalau kan nama majalahnya Biwasto nih. Panggilannya Biwaso, panggilannya Bius jadi. Bius. Oh kayak Bius gitu ya Ya, kemarin ya. Bius, tapi ada sih tapi udah. Nggak Ya gitu apa-apa, lah. seru-seruan aja. Eh, Halo Bius, aku Makfirasin Maulidia, bisa dipanggil Asri. Nah sekarang nih aku lagi apa? lagi bingung. jadi Mbak Asri ini Gimana? bisa dibilang posisinya sebagai desainer interior di CV Andi Rahman Arsitek ya. Mm-mm. Juga sekaligus sebagai sekretaris. Bener. Wah, kalau itu mungkin orang-orang deket aja yang tahu. Kalau misalnya aku di sini double job ya. Dari setahun yang lalu tuh jadi sekretaris pribadinya Pak Andi gitu. Hmm. Sekaligus juga mungkin kalau kalian yang sering apa ya ikut acara-acaranya Andi Rahman Arsitek ya mungkin pada bukan cap tukang atau apa seminar udah kenal lah sama Mbak Asri ini jadi MC biasanya ya kan. Wow. Ya yang biasanya berisik ya di depan ya. Itu bakat tapi itu Mbak. Iya, jadi Mbak Asri ini dulu lulusan dari S1 Desain Interior ITS ya, benar ya? Benar. Jadi aku masuk di jurusan desain interior ITS ini tahun 2014 di gitu. Jadi itu sebenarnya juga unik sih ceritanya bisa aku masuk jurusan desain interior itu agak ngawur lebih tepatnya. Kenapa kok bisa gitu? Soalnya eh sebelum aku ada di bidang ini ya kayak interior gitu atau arsitektur di bidang-bidang enggak sekarang sebenarnya dulu itu aku cukup pinter ya selama sekolah gitu, cukup pinter di sekolahku salah satu SMA apa paling terkenal di Sidoarjo karena aku kan tinggalnya di Sidoarjo. Nah tapi ya gitu waktu itu aku pinginnya cita-citanya itu dari kelas 1 SMA tuh memang mau jadi dokter gitu gitu. Terus aku tuh dulu kan apa ya ikut ekskul gitu kayak ikut ekskul paskib gitu, ikut paskibraka itu sampai dilarang-larang sama orang tua aku. Terus juga apa ya kayak ya berteman gitu udah dibatasi soalnya dari kelas 1 itu memang bener-bener pingin masuk kedokteran dan kedokterannya nggak main-main, kedokteran UI. Wow, ngeri Kayak ngeri. jadi nilainya itu udah ditata gitu loh. Haha. Nah akhirnya waktu SNMPTN aku coba dan sayangnya nggak dapet gitu soalnya juga belum ada track record nih. SMA aku nih ada yang masuk FKUI, terus aku coba di SBM juga nggak dapet, aku coba di SIMAK, ya ambis ya anaknya itu juga nggak dapet. Nah lucunya waktu di SBM itu ini aku ambil pilihan keduanya itu desain interior ITS. Jauh banget ya. Soalnya gara-gara dulu itu dikasih saran sama tentor GO. Sebut merek gak apa ya, Gak ya apa-apa, nanti gitulah. disensor. Gpip gitu. Iya. Nah, terus abis itu nah ternyata masuknya malah yang di situ gitu di desain interior ITS. Nah, awal-awal ya nangis sih pasti gitu kayak lah aku biasanya gambar gitu kan juara kelas, sering olimpiade. Terus tiba-tiba disuruh gambar apa dulu ngarsir dasar desain Asal garis itu ya, nirwana. Nirmana juga ya. Benar. Terus dulu itu yang bikin aku sampai nangis itu ya soalnya maba itu disuruh kayak belajar freehand ya. Itu tuh setiap pagi jam 10 harus ngumpulin 3 lembar kertas HVS di garis horizontal, terus Ya. vertikal, diagonal itu jaraknya 0,5 cm. Oh iya ya, oke oke. Terus sama garisin satu koran nah mungkin teman-teman dari UPN ya Iya. harus UPN dulu di training kayak gimana nih soal Iya, dosen-dosen yang sama-sama relate unik-unik. kok. Udah Relate. kayak gitu. Terus belum lagi tugas-tugasnya kan. Jadi kayak aduh aku nggak tidur nih dan nggak tidurnya itu bukan karena baca buku tapi nggak tidurnya karena disuruh garis-garis nggak jelas jadi uring-uringan sendiri awal-awal kuliah kayak gitu. Iya, sama sih kayaknya. Relate lah.
Terus bikin market gitu juga ya Mbak ya? Benar, benar. Aku itu punya pengalaman juga sih ya bikin market. Waktu itu agak ngeri sih. Waktu itu aku ada 2 matkul pengumpulan di hari yang sama. Satu matkul perancangan, satunya itu matkul desain furnitur gitu, tapi bikin market kayak kitchen. Nah, gitu. Kayak stand kitchen. Nah, market perancangan pasti aku duluin dong gitu biar cepet selesai. Terus waktu pagi jam 4 itu aku baru bisa ngerjain market yang desain furnitur, padahal tuh udah jam 4 subuh, sedangkan pagi tuh harus dikumpulin. Akhirnya kan aku ngawur tuh ngasal. Nah, jam 6 itu udah nggak, namanya berhari-hari begadang gitu ya. Tiba-tiba tanganku kepotong Ada, dong. Aduh, aduh. ngeri banget pokoknya jariku itu setengahnya itu kepotong. Aduh, itu bener-bener yang dulu sih ngeri gitu kan. Dan setelah itu aku ikat terus lanjut lagi gitu ya. Mungkin tuh kalau misalnya diinget-inget ya, emang kuliah desain, kuliah arsi itu berdarah-darah, emang berdarah. Emang beneran ya, Emang literally berdarah. literally berdarah ya kalau ini. Bener-bener Ya, bener. Sorry ya kalau ceritanya agak serem mungkin. kayaknya banyak yang relate sih itu Mbak. Bener. Yang matanya kecipratan lem G itu mah Bener. setiap hari tuh. Iya. Kalau udah pengumpulan market, terus tangannya lem G semua, jadi Benar, sibuk benar. mantain gitu ya. Bener, bener. Awal-awal tuh manja ya, kayak panas panas. Lama-lama alah. Deadline lebih panas soalnya. Benar, 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 ya ampun. Banyak yang kecelakaan sih temanku di Hmm. ITS tuh, gila. Tapi akhirnya meskipun kuliahnya ini apa ya bisa dibilang susah, lumayan terbayar lah ya. Waktu setelah itu magang ya, habis lulus atau belum? Belum. Jadi waktu itu aku kenal sama si Andi Rahman arsitek nih ya. Nanti kita ada nyambungnya ke profesiku sekarang. Itu waktu itu aku kerja profesi. Salah satu matkul di semester 7. Nah, mungkin kayak Audi juga Iya ya. sama, semester 7. Aku ambil magangnya ini di liburan antara semester 6 sama semester 7. Itu bulan Juni sampai Agustus. Nah, syaratnya dari kampus itu 52 hari kerja. Berarti kan sekitar 2 sampai 3 bulan. Soalnya waktu itu kan ada Idul Fitri kalau nggak salah. Nah, gitu. Terus eh awal-awalnya sih aku pasti ngeplaynya ke biru-biru interior ya. Cuma aku diterima sih di salah satu biru interior di Surabaya, tapi menurutku kurang cocok gitu sama apa yang pengen aku pelajarin. Terus aku nemu Andi Rahman tuh soalnya waktu itu aku jadi ketua acara Bincang Santai kalau nggak salah. Ketua acara Bincang Santai itu salah satu partnya Ide Art ya. Kalau misalnya teman-teman tahu desain ITS tuh punya big event namanya Ide Art. Nah, aku ketuanya Bincang Santai, nyari pembicara, ketemu satu nama itu Andi Rahman. Nah, terus ya udah deh aku apply nih sekalian untuk apa? Untuk tempat magang gitu. Terus nggak dibales-bales sama Pak Andi, sama kantor Pak Andi, sampai aku tunggu seminggu nggak dibalas. Aku tanya gimana Pak, apa ada info gitu. Terus iya tunggu dulu gitu. Terus tak tunggu lagi seminggu. Terus akhirnya ada balasan. Jadi di minggu kedua itu aku nanya, Bapak bagaimana, apakah saya diterima atau tidak gitu. Soalnya kan aku juga belum ngeiyain kantor yang satunya, yang tempat Oh magang yang ya. udah aku diterima itu. Terus tiba-tiba dapat email dong kayak iya diterima gitu magang di Andi Rahman. Nggak tahu pertimbangannya apa, tapi katanya itu aku adalah mahasiswa magang pertama dari jurusan desain interior Oh. kayak gitu di Andi Rahman gitu. Sejak Andi Rahman nih berdiri mungkin kayak gitu ya. Terus akhirnya aku mulai magang. Magangnya ini juga seru sih. Hari pertama itu aku diajak ke proyek, pertama kali apa itu ya namanya, persikuan ya namanya, kayak nyari titik persikuan ya itu namanya. Aku orang interior aku nggak paham sampai sekarang pun, aku juga masih belum paham ya. Terus habis itu eh terus ya selama magang itu alhamdulillahnya dikasih sama Pak Andi beberapa proyek yang akhirnya itu jadi big projectnya Andi Rahman juga gitu loh. Nah, yang berkesan sih dapat proyeknya Pertamina. Nah, kantor Pertamina di Surabaya itu salah satu pusatnya Pertamina, itu kita ngedesain kantin. Nah, Oh iya, iya. beneran tuh dia aku
ikut meeting pertama sampai akhir itu kayak bikin 3D interior, terus bikin DED interior, ngitung RABBQ, sampai ngespek terus dan lain-lain tuh aku terlibat gitu loh. Meeting dengan klien tuh aku juga selalu terlibat. Nah, itu sangat berkesan. Soalnya aku dapat banyak ilmu gitu ya, dari arsitek-arsitek yang ada di sini. Terus yang juga nggak disangka-sangka itu sebelum aku keluar, aku dapat proyek interior Omah Boto. Dulu Omah Boto ini yang istilahnya mengkonsep gitu loh, di kayak interiornya mau kayak gimana, itu tuh ya aku termasuk salah satunya kayak gitu ya, berdua waktu itu, satunya arsitek di Andi Rahman. Terus ya gitu, eh nggak tahu gimana perkembangannya. Habis itu aku udah keluar magang, tiba-tiba Pak Andi ini ngontak gitu, di Asri, eh minggu depan ini langsung waktu maju gitu setelah aku magang di tahun 2018, bulan apa ya, sekitar bulan Mei itu ada workshop 70% progres pembangunan Omah Boto. Mungkin teman-teman ada ikut ya. Itu banyak banget pesertanya, terus juga kita mengundang banyak vendor gitu dari Andi Rahman. Nah, itu Pak Andi ngundang aku gitu sebagai salah satu orang yang mendesain Omah Boto. Terus selain itu Pak Andi juga bilang gini ke aku kayak, "Dek Asri mau nggak, gini, Dek Asri gimana nih kuliahnya? Udah selesai apa belum?" gitu. Terus kalau misalnya sudah, bisa loh gabung di perusahaan saya gitu, Waduh. langsung saya jadikan desainer interior kayak gitu. Nah, waktu itu aku sama orang tua sih memang disuruh kuliah lagi gitu di rencananya, soalnya kan background keluargaku pendidikan gitu ya. Terus ya gitu akhirnya nimbang-nimbang, terus akhirnya gabung deh di Andi Rahman gitu, soalnya aku lihat masa-masa akhir perkuliahanku itu cukup cukup berat sih waktu itu, parah. Kenapa TA? Ini kita bahas waktu perjuangan aku Ya kuliah gitu mungkin ya. sekilas lah, boleh lah. Ya intinya nanti akhir-akhirnya aku masuk Andi Rahman gitu ya. Ya. Ya, tapi sebelum itu, setelah aku selesai magang, itu kan aku ada di semester terakhir. Semester terakhir nih, kalau dari segi perkuliahan sih alhamdulillah ya, kayak aku udah nyicil SKS dari semester-semester sebelumnya. Nah, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016 akhir sampai bulan Agustus ya, sebelum aku masuk di Andi Rahman Arsitek 2018, itu Agustus 2018 aku tuh kerja kerja sambil kuliah. Soalnya memang waktu itu alhamdulillah ada kesempatan, terus juga jadi apa ya, belajarnya aku gitu loh, dibuat membiayai diri sendiri kayak gitu, baik dari segi pendidikan, kehidupan sehari-hari, sampai perkuliahan ya kayak gitu. Waktu itu ada mata kuliah, jadi gini, ini bener-bener buat teman-teman yang mungkin masih kuliah nih, aktif gitu, yang aktif gitu. Soalnya waktu itu ada mata kuliah namanya itu eksibisi. Dari awal aku kuliah memang gak nyaman ya gitu, kayak aku tuh dulunya kayak juara kelas gitu, hampir selalu ranking satu, nggak sombong. Nggak sombong. Nah gitu, terus di interior aku tuh nggak pernah jadi juara gitu, selalu peringkat ke 20, 19, 18 kayak gitu, jauh lah dari 10 besar. Nah pasti kayak dalam diriku kayak kenapa nih aku nggak bisa gitu, terus pasti nggak nyaman, terus mungkin sempat ngerasa kayak apa ya, pesimis gitu loh, apakah nanti setelah kuliah nih aku bisa sukses ngelawan teman-temanku yang sangat berbakat, mereka juga anak-anaknya arsitek kayak gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang anak arsitek itu, istilahnya dari keluarga ada background yang sama gitu. Nah itu aku akhirnya menemukan nih titik di mana, oh interior ini bisa seperti ini loh gitu, interior ini bisa seperti ini tuh waktu mata kuliah eksibisi. Nah gitu, emang dari awal perkuliahan sampai tahun ketiga itu aku cukup aktif ya, cukup aktif
berorganisasi. Lalu kan kita di desain interior ITS budayanya pameran, Pameran. benar. Terus event kayak gitu. Terus di situ aku aktif, organisasi aktif, terus di lingkup ITS di BEM itu walaupun aku nggak jadi anggota BEM ya, tapi aku cukup aktif terlibat dalam beberapa Proker-prokernya. proker-prokernya BEM. Terus sampai ada di fase aku matkul eksibisi itu ditanya sama dosen, Bu Anggra ya, yang akhirnya menjadi bosku. Nah, Bu Anggra ini tanya, siapa nih yang mau jadi project leader gitu. Soalnya waktu matkul eksibisi itu emang dosen ini memberikan satu project yang benar-benar eksibisi event ke kelas. Nah, terus jadi nanti itu yang mengerjakan eventnya dosen ini itu adalah mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Waktu itu event motor listriknya ITS. Oh iya. Kalau misalnya yang sekarang terkenal tuh ya namanya Gesits. Gesits ya. Nah, jadi Gesits ini kayak apa ya, ketemu vendor gitu untuk sponsorship dan lain-lain. Itu kita Bu Anggra nanya, terus sebenarnya aku nggak mengajukan diri aku Tapi cuma tanya gitu, Bu, ini acaranya, istilahnya peran kita di acara ini sebagai eh, perencana saja di bidang desain atau nanti sekaligus pelaksana atau sejauh apa gitu. Terus Bu Anggra ini gini, oh kayak gini dijawab tuh pertanyaanku. Terus ya udah deh, daripada semuanya pasif, Asri aja jadi ketua gitu. waduh. Asri aja jadi ketua gitu. Terus padahal itu di situ ada angkatan 2013, ada angkatan 2012 dan aku jadi ketuanya. Terus udah berjalan, proyek ini cukup sukses. Nah, Bu Anggra ngehubungin aku lagi. Kayak 1 bulan setelah itu Bu Anggra ngehubungin aku lagi. Asri, ini ada event pertamaku itu ditawarin, kamu bisa nggak ngelaksanakan event ini? Loh Bu, maksudnya gimana? Saya sendiri nih gitu. Soalnya kemarin kan sama teman-teman. Terus kalau ini apa saya sendiri atau apa? Terserah kamu urus. Yang penting eventnya seperti ini gitu. Ternyata event itu adalah perubahan ITS menjadi PTN-BH, PTN berbadan hukum. Itu dihadiri oleh 2000 orang, terus menghadirkan apa ya, banyak VIP-VIP-nya ITS, dan aku dikasih acara itu hari Minggu, eventnya ini hari Rabu, What? dan belum ada apa-apa, nol. Gila, Berarti berapa 3 hari itu? itu gila Nah, bener. terus Wah gila. Terus Senin nih aku sore disuruh ke Humas ITS. Ya istilahnya gini, event ini itu untuk yang undangan, pembicara dan lain-lain itu udah ada yang menghubungi. Tapi kalau dari segi dekorasi, terus pemesanan kursi, videotron, taman dan lain-lain itu nol. Terus aku disuruh menghadap ke tempat humas ya, Humas ITS sebagai penyelenggara acara ini. Itu aku baru dikasih list di kayak, Asri kamu nanti menyediakan A, B, C, D. Dan aku nggak punya pengetahuan, nggak punya vendor apa-apa sama sekali. Bekalku itu cuma dari event yang Gesits motor itu. Akhirnya aku rancang itu namanya panggung, aku desain apa pakai SketchUp ya. Terus abis itu tak cari namanya kayak lampu, moving beam, apa itu aku nggak paham, videotron. Terus wah aku bener-bener masih nggak punya pengalaman sama sekali. Aku cari dalam waktu 1 malam. Hari Selasa aku ajukan, terus aku dapat uang 200 juta. waduh. Nah, dapat uang 200 juta langsung aku telepon vendor-vendor yang dari malam itu, aku suruh loading in jam 10 malam hari Selasa. Terus hari Rabu pagi event. Gila, Tapi akhirnya endingnya lancar lah ya. lancar. Alhamdulillah ya. Itu kayak kalau misalnya aku throwback gitu ya, kayak kok bisa? Ternyata emang bisa. Dan itu hari Rabu. Terus hari apa ya? Sabtu Minggu itu aku disuruh ngerjain apa dong?
wisuda ITS di wisuda ITS kayak kenapa sih, kenapa kok belum ada yang nyiapin gitu loh. Dan sebenarnya gini, sebenarnya mungkin udah ada gitu ya yang nyiapin, tapi itu ternyata ada beberapa part dari Ada yang miss lah dekorasi, gitu itu ibaratnya. tuh kayak apa ya, ya gitulah istilahnya sisi gelap dari event gitulah. Akhirnya aku datang di situ dengan harga terbaik. Waduh, Kayak waduh. ini iklan acara, iklan apa? Yang Apa? jualan-jualan kayak Shopee dan sebentar lagi. Dengan harga terbaik, terus ya dengan kepolosanku gitu ya, nggak berbasis pada keuntungan gitu. Terus akhirnya orang ITS seneng dong sama kerjaanku. Pernah ngerjain acaranya staf kepresidenan ya, yang sekarang tuh ada Putri Tanjung, Ya, ada yang itu, 10 orang gitu. nah itu. Terus aku dulu juga pernah ngerjain acaranya itu. Terus banyak sih acara-acara dan itu berlangsung sampai setahun. Bu Anggra nih seneng sama kerjaanku, terus aku udah mulai paham nih ritme event kayak gimana. Seminggu itu aku bisa 2 sampai 3 event. Dengan seperti itu, dengan keuntungan tuh satu event bisa 50 jutaan. Makanya kok di Porto banyak banget ikut event-event gitu ya. Ini ngapain loh? Bener-bener. Dalam satu waktu setahunnya loh kan. Dalam satu tahun tuh aku bisa 20 event lah. Gitu. Itu Itu berarti event yang besar. itu berarti nunda tugas akhir dong. Enggak. Wih, jago. Jago. Itu kan aku tadi bilang dari 2016. Itu aku yang sama Bu Anggra itu selama setahun. Berarti 2017 sampai aku magang. Itu sebelum aku magang aku udah mulai itu. Oh gitu. Ya, ya, ya. Nah, waktu magang itu aku stop, nggak event dulu, aku izin ke dosenku 2 bulan. Tapi ada lucu juga waktu itu, dosenku gini, Asri kita nggak bisa, Asri kita ada acara di Makassar. Loh Bu, saya lagi magang, nggak bisa diganggu. Bener-bener kayak dosen tuh kayak udah sesantai itu gitu, kayak nggak bisa diganggu Bu. Terus mana Pak Andi, mana nomornya Pak Andi, sini aku yang telepon. Dosenku kayak gitu. Terus tiba-tiba aku izin ke ruangannya Pak Andi sore. Pak Andi, saya izin ke Makassar untuk event. Itu 5 hari sampai hari Minggu. Terus habis itu aku langsung, sebelum aku izin Pak Andi, aku udah dapat tiket pesawat untuk first flight besok subuh ini. Hari Selasa subuh itu besok paginya. Terus aku itu dapat tiket hotel. Pokoknya semuanya itu udah tersedia. Sampai yang jemput aku udah dipesenin rental mobil selama di Makassar gitu. Jadi aku kenapa magangku itu over sampai bulan September, karena memang waktu itu ada event itu. Cuma satu event, cuma itu cukup berkesan juga. Tiba-tiba aku di Andi Rahman ngerjain satu project karena ada deadline ya. Sampai jam 11 malam, terus aku pulang packing sampai jam 1. Terus subuh itu aku sudah perjalanan ke bandara. Tiba-tiba jam 6 pagi aku udah di Makassar. Keren, keren. Gila. Gila. Dan Ya. skill event ini kepake juga ya ternyata ya selama kerja di Andi Rahman kan banyak banget ngadain event gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya setelah di Bu Anggra 1 tahun, aku itu dipanggil ke ruangannya rektor untuk dikasih satu kepercayaan. Jadi Pak Rektor ini minta gini, kan lama-lama akrab ya aku sama rektor gitu. Terus Pak Rektor ini gini, Bu Anggra sama timnya termasuk Mbak Asri, saya sepertinya butuh nih ITS nih, karena PTNBH kita butuh untuk dibuatkan satu PT ITS Event Organizer. Waduh. Nah gitu, jadi 2018 awal pertama kali saya menyentuh tugas akhir ya. Di semester 8 itu aku lagi masuk jadi anggota PT ITS Event Organizer. Cuma waktu itu masih proses pembuatan PT, masih badan hukum Teknoscience. Ya kayak gitu jadi dari Januari 2018 sampai Agustus 2018 itu aku sudah nggak freelance lagi sama Bu Anggra, tapi jadi Tetap gitu pegawai ya. ITS Oh iya, gitu, iya. dan digaji seperti pegawai ITS kayak gitu. Tapi terus kenapa kok akhirnya memutuskan buat ya itu balik lagi ke Andi Rahman buat kerja tetap jadi desainer interior? Emang
Passion. Karena gini, karena waktu di sama dosen, freelance sama dosen itu banyak kebebasan sih. Mulai dari apa ya, mendesain gitu sebagai apa? Kayak memang kerjaanku biasanya gitu ya, ngedesain, pesen barang, terus apa? Gini, keuntungan kayak gitu ya, jujur kayak keuntungan, terus nggak terlalu banyak pajak gitu, jadi keuntungannya lebih tinggi. Sedangkan waktu aku di event ada target, ada omset, ada peraturan-peraturan kayak gitu, dan itu cukup cukup apa ya, menekan gitu. Terus juga punya partner-partner yang mereka bukan apa, dengan bukan backgroundnya event gitu loh, jadi tuh beratnya di situ. Terus aku sambil ngerjain tugas akhir kan, sambil ngerjain tugas akhir dapat dosen pembimbing yang paling killer di antara dosen-dosen. Terus ya gitu, aku harus survive karena beberapa hal gitu, aku harus selesai 4 tahun pas gitu ya, nggak boleh lebih, karena nanti kalau misalnya aku molor berarti kan aku harus bayar UKT lagi, Iya benar sih. bayar itu lagi, Iya iya kosan benar. lagi, habis tabunganku kayak gitu. Terus ya alhamdulillah lulus tepat waktu. Terus waktu ngurus yudisium Pak Andi yang nawarin itu tadi. Terus dari segi kesehatan, dari segi orang tua aku kangen ya, kangen aku di rumah, terus dan lain-lain. Akhirnya rencana S2 aku ini di hold dulu. Aku akhirnya masuk di Andi Rahman dan dikontrak waktu itu 2 tahun Gak tahu. gitu. Itu sih perjalanan sampai aku masuk di Andi Rahman gitu. Panjang ya Panjang juga perjalanannya. ternyata.